Kita kembali di Ngobrol Santai siang ini bersama Siva Project. Dan Masya Allah gitu ya, dukungan istri tercinta kepada karir sang suami ini luar biasa sekali. Supportnya nggak main-main gitu Kak ya. Dan Alhamdulillah tidak heran jika Kak Siva saat ini sudah bisa ada di posisi saat ini ya tidak lain karena dukungan istri juga, dukungan keluarga, tim kreatif dan followers tentunya. Itu yang paling utama. Followers. Siva Project tidak ada apa-apanya tanpa followers. Masya Allah. Oke, Kak, untuk membuat konten di TikTok nih, apa ada batasan mana yang boleh, mana yang nggak boleh untuk diperhatikan? Jadi bukan hanya di TikTok, di semua platform media sosial. Tentunya harus menghindari hal-hal yang misalnya berupa isu sara, agama apa dan lain-lain, pornografi dan porno aksi itu. Jadi, tapi di TikTok, jujur di TikTok sangat ketat. Ya. Kita ngonten sama anak kecil saja itu kadang menjadi pelanggaran. Jadi saya punya ponakan namanya Aidin, itu selalu juga di konten Siva Project. Pernah saya ngonten sama Aidin itu di kolam renang, itu dianggap pelanggaran. Maksudnya TikTok itu melihat ini aktivitas berbahaya, takutnya nanti anaknya misalnya kelelep gitu. Jadi TikTok itu sangat sensitif dengan keamanannya. Iya, termasuk misalnya ngerokok. Kalau live itu ngerokok itu nggak boleh. Oke, baik. Untuk bagi waktunya nih, di tengah padatnya kesibukan, apalagi Kak Siva tadi sempat ngobrol pada saat off air ya bahwa kalau di Siva Project itu satu hari satu konten. Itu untuk membagi waktunya dengan keluarga, dengan profesionalitas kerja nih itu seperti apa? Ada kesulitan nggak sih Kak? Sangat sulit. Jujur. Sesabar-sabarnya istri saya, kadang beliau juga minta waktu, quality time. Katanya ngonten terus. Iya. Tapi karena seperti yang saya bilang tadi, begitu besarnya bentuk supportnya istri saya. Ketika di hari Sabtu atau Minggu weekend ya, saya harus ngonten, dia milih ngalah. Justru dia yang ikut. Jadi mau ngonten di mana dong, dia yang ikut. Jadi tetap ada quality time, meskipun di sela-sela itu ada kerjaan juga ada gitu kerjaan Kak ya. Juga iya. Terus saya biasa bagi waktunya itu berusaha kalau malam itu di rumah. Ya, jadi saya kan masih ada ibu, ibu juga sudah lumayan berumur, jadi ya saya harus bagi waktu juga buat beliau. Baik. Nah, untuk Anda pendengar yang mungkin mendengarkan kami saat ini atau juga menyaksikan kami di live Facebook LPPRRI Bone dan juga live dari Kak Siva Project di TikTok, Anda boleh gabung ya melalui telepon, pengen ngobrol langsung nih. Boleh di 0481 21 444 atau bisa juga berkirim pesan melalui WhatsApp kami di 0823 9386 4445. Oke, kita langsung sapa dulu nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Upi ya. Dan Upi di Lapri. Baik, Upi, silahkan langsung ke Kak Siva. Apa nih? Ya, assalamualaikum Kak Siva. Salam Upi ya. Ya, terima kasih selalu dan selalu berkarya. Ya, saya mau tanyakan Kak Siva. Artinya apa kiat-kiat untuk teman-teman yang ingin menjadi konten kreator, utamanya kita sebagai saya bicara sebenarnya tentang itu diri saya seorang disabilitas. Saya ingin membuat bermimpi membuat sebuah konten yang bisa menginspirasi teman-teman saya yang sesama disabilitas. Siap. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Datang kenapa bikin konten Kano. Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiat-kiatnya tadi sebenarnya udah dibahas Kak ya di bagian awal, tapi nggak apa-apa, silakan Kak Siva jawab lagi. Dengan atas nama siapa tadi? Upi di Lapri. Upi di Lapri. Jadi buat saudaraku Upi di Lapri, tidak ada batasan bro. Jadi mohon maaf ya, ini beliau tadi bilangnya beliau penyandang disabilitas. Jadi tidak ada bedanya bro. Jangan mau dibatasi dengan keterbatasan yang ada.
Saya yakin setiap manusia itu mempunyai kelebihan masing-masing yang telah Tuhan titipkan kepadanya. Gali itu. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana untuk bisa konsisten. Konsisten saja. Insya Allah ya. Tim kreatif boleh nanti dicatat Upi. Insya Allah kalau ada waktu kita kunjungi beliau ke Lapri. Oke, Masya Allah, langsung loh nih ya. Ya, terima kasih untuk Upi di Lapri dan untuk prospektif Kak. Atau seberapa potensial sih anak-anak muda di Bone ini untuk jadi konten kreator. Nah, sejauh yang kita lihat kan untuk kualitas dan kuantitas konten kreator di Bone itu belum banyak dan belum memadai. Nah, kalau Kak Siva melihat ada prospek gak untuk anak-anak muda Bone untuk jadi sukses juga seperti Kak Siva? Amin amin. Jadi sebenarnya peluang untuk sukses di Bone itu terbuka lebar-lebar. Kenapa saya bilang begitu? Bone ini potensinya besar, wilayahnya luas, banyak hal yang bisa kita buat jadi konten, banyak kategori yang bisa kita angkat jadi konten. Dan sekarang di era keterbukaan ini, di era digitalisasi ini, hampir semua mungkin orang-orang di Bone ini sudah punya smartphone. Dan untuk menjadi konten kreator itu tidak mesti menggunakan kamera profesional, cukup dengan smartphone saja sekarang sudah bisa. Ya, jadi kalau sudah punya smartphone, sudah ada kreativitas, tinggal bagaimana kemauan dan konsisten konten. Jadi prospeknya saya pikir sangat baik. Jadi anak muda Bone juga berpeluang gitu Kak ya? Sangat berpeluang, besar, insya Allah. Baik. Nah, sebagai konten kreator nih, tentu ada tantangan yang ditemui Kak Siva. Tantangan-tantangan apa sih yang biasanya yang menjadi kendala atau menjadi apa ya, semacam motivasi lah gitu untuk Kak Siva? Saya pikir bukan hanya sebagai konten kreator. Jadi semua aktivitas itu tentu tidak akan berjalan dengan mulus saja terus. Pasti ada rintangannya, pasti ada hambatannya. Kalau sebagai konten kreator, berbicara sebagai konten kreator, yang pertama itu adalah bagaimana kita untuk bisa tetap menciptakan ide yang baru. Itu yang susah. Kalau sekedar menjiplak banyak, tapi menciptakan ide baru itu yang susah. Yang orisinil. Khas dari Kak Siva tuh ya. Betul. Kemudian bagaimana keluar dari egosentrik, bagaimana melawan diri sendiri untuk bisa konsisten. Jujur, sampai detik ini, Ulfa, saya masih kadang malas. Iya, jujur. Tapi ketika istri saya negur, tim kreatif mengingatkan, ini followers nunggu ini, kita nggak ngonten kemarin, hari ini kosong, harus dibalas dengan di hari yang besoknya dibalas dengan 2 konten menutupi hari kemarin. Itu yang memotivasi saya selalu. Tapi kalau mau jujur masih sampai saat ini saya masih kadang malas, mager. Iya. Mungkin karena capek gitu ya. Mood orang kan naik turun juga ada Kak Siva ya. Dan saya juga manusia biasa. Mood naik turun itu pasti ada juga di saya. Untungnya Kak Siva punya support system yang luar biasa keren ya. Ada tim kreatif, ada istri tercinta yang selalu mengingatkan. Betul. Itu yang menjadi mood booster bagi saya. Baik. Untuk satu hari satu konten, apa nggak kewalahan tuh Kak? Sebenarnya sih kalau belum dilakukan, ini kan dari sisi Ulfa yang nanya dan pendengar tentunya mungkin menurutnya berat. Di awal-awal memang terasa agak berat karena take, edit, upload, take, edit, upload langsung hari itu juga. Hari itu juga di hari yang sama. Karena di TikTok memang seyogyanya harus seperti itu Ulfa. Iya, jadi jangan konten hari ini kita record kemudian uploadnya besok. Begini, sekarang ini era digital, semua sumber informasi itu bisa diambil dari metadata. Metadata dari kontennya kita itu bisa. Misalnya kita nge-recordnya pakai smartphone. Smartphone itu lokasinya ada, jamnya ada, sampai suhunya ada. Ketika diupload di hari yang berbeda, itu akan terbaca di metadatanya bahwa konten itu sudah dari kemarin. Memang langsung ketahuan gitu. Iya dong. Makanya saya bilang algoritma terbaik itu sekarang itu dimiliki oleh TikTok.
Kalaupun kendati pun kita pakai kamera profesional misalnya, sama kamera profesional itu belum bisa kita gunakan ketika belum di set up untuk lokasinya, untuk jamnya. Jadi itu akan terbaca. Nah, itulah tantangan yang berat di Siva Project. Jadi terima kasih tim kreatif di kesempatan kali ini saya mau ngomong terima kasih, disaksikan seluruh pendengar RRI tentunya, bahwasanya kerja keras mereka itu luar biasa. Jadi kita take 30 menit, setelah itu kita edit, 30 menit setelah itu upload. Itu SOP-nya di Siva Project. Meleset dari itu akan berimbas ke penghasilan. Jadi nggak ada konten yang basi nih pendengar, semua fresh from the oven gitu Kak ya. Masih baru langsung deh posting. Hanya selang beberapa jam aja gitu ya, nggak sampai nginep gitu. Kalaupun molor misalnya ada hambatan di malam, misalnya saya ngonten siang nih, sorenya kita belum bisa upload, malamnya kita belum bisa upload, tengah malam sekalipun saya upload. Jadi kalau followers pasti kadang mendapati saya ngupload kontennya itu jam 2 dini hari, jam 3. Iya, serius. Yang penting belum pindah hari gitu Kak ya. Meskipun sebenarnya kalau lewat jam 12 malam itu sudah pindah kan. Tapi kan saya melihat ke jam nontonnya orang, waktu nontonnya. Jadi saya siapkan untuk nontonnya. Baik, baik, kasih Pak. Ini kita sapa dulu pengirim WhatsApp ada nih. Dari Anca Limpo di Jalan Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang katanya kepada narasumber Daeng Siva panggilnya. Mau kasih saran dong, boleh ndak bikin konten kebersihan lingkungan di perumahan di Jalan Liboto katanya. Makasih, sukses, lancar selalu aktivitas tak. Oke, konten bersih-bersih mungkin. Bersih-bersih. Gimana kan sih Pak? Jadi begini, artinya terima kasih banyak. Yang pertama-tama saya ucapkan Anca Limpo di Jalan Masjid. Anca Limpo di Jalan Masjid. Terima kasih banyak. Itu adalah masukan yang luar biasa, cemerlang, idenya cemerlang. Cuman begini, untuk saat ini saya belum bisa menambah kategori konten. Nah, jadi kalau saya ngambil itu artinya saya nambah kategori konten. Dengan keterbatasan tim kreatif dan videografer serta editing tentunya. Jadi saya belum bisa nambah itu. Tapi begini, alangkah lebih baiknya mari kita sama-sama. Karena saya ngomong sama-sama gini, konten kreator lain silakan, atau kalian yang lain yang belum jadi konten kreator, itu tadi salah satu kategori konten loh. Pengen bikin gebrakan gitu. Gebrakan di Bone. Jadi buat konten, misalnya siapa tadi? Anca, boleh Anca yang gas buat konten. Itu bisa saja Anca menjadi satu-satunya di Bone yang kategori kontennya begitu. Pemerhati lingkungan dong. Oke. Nah, keren. Iya, saya jadi ingat salah satu konten kreator juga Pandawara Group. Pandawara Group. Mereka tuh fokus ke bersih-bersih gitu ya. Fokus ke lingkungan. Saya sebenarnya mengarah ke situ tadi, serius. Jadi saya itu berangkat di TikTok 1 tahun lebih awal daripada Pandawa. Iya, saya lebih dulu dari Pandawa. Dan saat ini Pandawa Group itu menjulang tinggi, sudah mendapatkan verifikasi dari TikTok, centang biru di TikTok, karena kategori konten yang luar biasa. Pemerhati lingkungan, pencinta lingkungan, kebersihan. Betul. Begini, kenapa Siva Project belum bisa ke situ? Jadi saya syukurnya sudah ada orang yang memperhatikan hal-hal ini. Kenapa saya bilang tadi prospeknya untuk orang Bone besar, Ulfa? Itu salah satu kategori konten. Jadi bisa saja nanti Ulfa pulang dari sini langsung konten. Iya, serius saya. Bisa saja Ulfa lebih besar lagi nanti. Dan seluruh pendengar RRI boleh. Boleh ya. Punya peluang yang sama. Yang penting idenya matang, eksekusinya juga bagus gitu kan ya. Betul. Baik. Untuk value dan benefit sejauh ini, sejauh kasih konten, apa aja nih yang udah didapat? Harus ya. Apa kita matiin kamera dulu nih? Enggak. Jadi begini, ini bukan pamer. Tolong digarisbawahi. Ulfa yang nanya. Ulfa yang nanya. Dan seluruh pendengar RRI tentunya, ini bukan pamer. Saya ngomong ini semata-mata untuk memotivasi, menginspirasi yang lain, bahwasanya ada hal sebenarnya yang bisa kita lakukan. Jadi di samping hobi,
saya kan sebenarnya hobi juga konten. Ya di samping hobi bisa juga menghasilkan. Ya, untuk detail penghasilan saya tidak bisa ngomong di sini. Tapi selama jadi konten kreator, alhamdulillah bisa menghidupi saya dan istri saya. Bisa memberikan fasilitas yang meskipun belum seberapa. Jadi kita bisa ada kendaraan, kita bisa beli kamera profesional dan perangkat lainnya. Mempekerjakan beberapa orang. Ada berapa orang sih Kak? Kreatifnya? 7 orang. Dan tentunya itu dari hasil sebagai konten kreator juga. Oke, baik. Berarti alhamdulillah nih. Iya, termasuk saya potong dulu mohon maaf, dan seluruh pendengar. Termasuk di konten Jumat Berbagi. Jadi sedikit penghasilan dari Siva Project itu kita sisihkan sedikit untuk setiap Jumat. Dan itu dibantu oleh donatur, ada sponsor tunggal juga, dan sumbangsi dari followers. Untuk setiap Jumat. Baik. Nah, sebelum kita berpisah nih Kak Siva. Siap. Tadi kan Kak Siva selalu mengulang-ulang kalau support istri, kontribusi istri kepada Siva Project yang saat ini kita kenal itu luar biasa besar. Siap. Lalu apa yang ingin Kak Siva sampaikan nih kepada istri tercinta nih? Ini lama-lama jadi kayak curhat. Bawang nih ya. Mengandung bawang. Jadi begini. Kenapa saya sebenarnya Ulfa, mestinya ini saya ngomong ini di awal. Saya sebenarnya anak tunggal. Anak tunggal itu cengeng. Saya tidak malu mengakui bahwa diri saya ini cengeng. Termasuk ini kalau saya tidak tahan ini dari tadi sudah keluar ini. Serius. Jadi di kesempatan kali ini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang tua, keluarga, tim kreatif. RRI hari ini memberikan tempat yang luar biasa untuk Siva Project. Ini adalah sebuah hal yang pencapaian yang tertinggi dalam hidup saya. Jujur saya. Terima kasih. Saya yang terima kasih. Dan yang terakhir untuk istri saya, tetap berikan support. Tetaplah menjadi tempat pulang yang sebaik-baiknya. Baik, kayaknya nggak bisa diperpanjang lagi ya. Kak Siva nggak bisa mengungkapkan nih rasa terima kasihnya kepada istri karena saking besarnya nih support yang diberikan sang istri. Baik. Dan terima kasih banyak Kak Siva untuk kedatangannya. Sukses selalu untuk Siva Project. Amin. Semoga karya-karyanya ke depan akan semakin dicintai. Amin. Akan semakin banyak followernya Kak ya. Amin. Baik. Ya Allah. Cukup sekian ngobrol santai untuk hari ini bersama Siva Project. Saya Sri Ulfa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.